Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi ahkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratul mukarram, para asatidzah, para hujjat, guru-guru kita yang hadir di malam yang penuh rahmat ini, lebih khusus orang tua kita, guru kita Bapak Kiai Haji Rahmat. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Di samping saya ada Ustadz Lukman, pemuda masih semangat. Tadi yang baca doa Ustadz siapa tuh? Ustadz Ulwalid. Juga mudah-mudahan suaranya bagus baca doanya, mudah-mudahan panjang umur. Yang sebelah sini juga baca maulid Nabi, saya nggak sebutin deh satu persatu ya. Insya Allah semuanya mendapat syafaat baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahibul majlis, tentunya acara di malam hari ini, keluarga besar yang mana? Oh, Bapak keluarga besar Bapak Haji Samin bin Neman. Ya, ini Bapak Haji Samin. Jadi yang haul ini Bapak Haji Samin ya. Yang dihaulin sama istrinya udah gak ada dua-duanya ya. Cucunya ada semua. Anak-anaknya ada. Ada anak-anaknya. Itu yang namanya ceramah haul tuh yang penting lupa deh. Iya, kalau tetangga mah cuma ngelengkapin acara doang. Yang penting kalau ngundang haul, anak cucunya harus hadir, kan begitu saudara. Kalau tetangga cuma ngelengkapin doang, bikin rame, biar tambah berkah, tambah doa. Jangan sampai bikin haul gede-gede, pasang tenda 7.000 meter, anak cucunya kagak datang, goblok itu. Justru kalau orang tua meninggal, yang menjadi amal jariah itu anak yang soleh, doa-doanya, bukan tetangga yang soleh, bukan doa-doa tetangga, tapi anak-anak yang soleh. Makanya pertanyaannya sebelum saya lanjut, anak cucunya ada apa kagak semuanya? Ada. Nah, iya, biar dengar dah, ya, biar tambah cinta sama kedua orang tua, insya Allah. Bapak Ibu, remaja, adik-adik yang berbahagia, kemudian yang undang saya juga yang ke rumah saya, anak muda ini siapa namanya? Zakaria ya. Mudah-mudahan itu berkah hidupnya dunia dan akhirat. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad. Pada kesempatan yang singkat kali ini, dalam rangka acara haul, dan juga katanya tadi ada ulang tahun, jadi acaranya kematian lahiran, yang satu mati, yang satu lahir. Mudah-mudahan yang haul, yang sudah kagak ada, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya sebagian daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampunin segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, keturunannya insya Allah min ahlil Quran, min ahlil ibadah, min ahlis sadaqah. Amin ya rabbal. Yang ulang tahun juga insya Allah Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan iman dan ketakwaannya. Dan saya dengar tadi beliau yang ulang tahun lagi ada di pesantren, betul? Insya Allah. Ya, beliau menuntut ilmu dalam keadaan sehat. Nanti beliau lulus mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal
Ibu bapak yang kami hormati, pada kesempatan yang singkat ini dalam acara haul, ya berarti hubungannya urusannya dengan kematian. Yang meninggal siapa? Orang tua kita. Jadi ini acaranya pas banget nih. Emang lagi rame-ramenya urusan orang tua. Menjelang masuknya bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Sudah sering kita dengar di mana-mana. Sayyidillah ya Ramadan, Sayyidillah ya Ramadan, Sayyidillah ya Ramadan bil qabul. Udah sering bilang itu saudara. Kenapa sering dibaca? Nyambut datangnya bulan yang mulia, nyambut datangnya bulan yang sangat barokah, yaitu bulan suci. Saudara, bulan agung ini sangat luar biasa. Enggak semua orang bisa masuk bulan suci Ramadan. Kagak semua orang. Jadi pantas kalau orang beriman sangat girang datangnya bulan suci. Ada yang ngecat rumah, kan begitu. Ada yang beli baju koko baru, mau kena juga dibeliin sama lakinya, kan begitu. Dibeliin kan enggak? Wah, laki lu PA. Mengajar tuh laki. Batu cincin dibeli mahal-mahal, burung dibeli, giliran bininya mau kena kagak diganti-ganti, kan PA tuh lagi. Ya, Pak, beliin tuh mau kena laki. Perempuan istrinya, kenapa? Datangnya bulan suci Ramadan, karena girang datang bulan suci Ramadan. Kita sambut bulan suci Ramadan. Makanya saudara, kalau sampai kita biasa-biasa aja datangnya bulan yang sangat besar ini, datang Ramadan biasa aja, datang bulan Ramadan kagak ada getaran iman. Sementara tetangganya girang, beli Quran baru, beli mukena yang baru, rumahnya dicat, nggak sanggup dicat, paling kagak dibersihkan rumahnya. Kalau dia diem aja, periksa hatinya kotornya luar biasa itu saudara. Kita ini pernah nipu, kita ini pernah bohong, kita ini pernah munafik, kita ini pernah zolim, kita ini pernah fasik, bahkan bukan pernah, sampai hatta hari ini kita masih suka bohong, kita masih suka zolim, kita masih suka munafik. Jadi bukan pernah lagi, masih sekarang saudara. Jadi kalau bahasanya diperhalus, kita ini pernah maksiat. Pernah maksiat gak? Pernah maksiat gak? Pernah maksiat atau masih maksiat? Kan begitu saudara. Kalau pernah maksiat, udah lewat berarti saudara. Nah kalau sekarang kita masih maksiat, mata kita nggak dijaga, telinga kita nggak dijaga, kaki kita nggak dijaga, punya mulut disuruh baca Quran, ngomongin orang, punya telinga disuruh dengerin yang baik, dia dengerin aib orang, punya kaki disuruh ke masjid, dia masuk tempat-tempat yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sekarang kita masih maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu datang bulan suci Ramadan, buru-buru dah kita tobat sama Allah, minta ampun sama Allah. Apalagi urusan kita hablum minan nas, urusan manusia sama manusia sama siapa bagi utamakan dulu sama orang tua aja. Begitu, ini bagus nih, gue demen nih bikin haul kayak begini nih, pisangnya gede-gede. Nah bukan masalah gegarasan Ustaz demen yang ini, bukan. Ya bukan itu ilmunya saya sampaikan. Ini artinya ente bikin haul sayang banget sama orang tua, bikin haulnya bagus, cinta sama orang bagus saudara. Jadi kalau buat orang tua kasih apa-apa yang ranking 1, segalanya yang nomor 1 kasih orang tua. Pokoknya kalau orang urusan orang tua, apalagi orang tuanya masih hidup saudara ya, apalagi orang tuanya masih hidup, sayang kalau kita nggak banggakan orang tua kita. Ini sekarang ente kasih pisang yang gede buat orang tua nih, bikin haul orang tua, pisangnya gede, jeruknya gede, anggurnya gede. Saya mau tanya, yang makan siapa ya? Anggurnya enggak ya? Kirain gue belum keluar. Karena saya mau tanya, ini pisang gede yang makan orang tua ente bukan? Lah bukan.
yang makan ustadz, yang makan kiai, yang makan RT, yang makan jamaah. Coba andai kata orang tua Anda masih hidup, Anda kasih pisang yang gede kayak begini, jeruk yang besar, apel yang besar, alangkah bahagianya orang tua Anda. Emang dasar anak biadab, giliran pacarnya pisangnya gede, dikasih buat pacarnya. Anggur yang besar, motor yang bagus, buat pacarnya dibelain mati-matian. Giliran orang tuanya, pisang yang petot, jeruk yang petot, dibelakangin orang tuanya. Anak kayak begini, anak biadab, saudara. Betul apa kagak? Udah segitu aja. Nah yang hadir begini, yang dengerin soal-soal pada mau begini, saudara. Mampus rasain lagi, saudara. Betul apa kagak? Nah kalau udah orang tua udah meninggal, ente punya mobil, orang tua nggak pakai. Orang tua ente udah meninggal, rumah besar, keramik mahal, granit, marmer, lantainya luar biasa. Percuma orang tua nggak nempatin, saudara. Makanya mumpung orang tua masih ada sama antum, orang tua masih hidup, bahagiakan orang tua. Nah, kagak PA juga sih lu bini, mau dibelain mati-matian. Giliran kita yang mati aja lu bini, dikawin lagi kan geblek gitu. Bagus belain bini, tapi orang tua nggak boleh dibelakangin. Insya Allah saudara, kalau bini kita bini yang soleha, ya kita tanya sama bini kita, kita tanya sama bini kita, nih mau puasa, kira-kira beli mukena ini, beli merek apa, yang bagaimana? Bini yang soleh jawab, bang, jangan beliin saya dulu, beliin orang tua kita dulu. Pilihkan buat ibu bapak kita, bang, yang bagus-bagus. Buat bapak sarung yang mahal, buat ibu mukena yang mahal. Istri yang soleha, istri PA yang bagaimana? Bang, maklum lulu kan gitu, saudara. Emang ada di sini di PA? Gak masalah, saudara, kita belain bini kita, tapi orang tua jangan sampai dibelakangin. Ridullah fi ridul walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murka kedua orang tua. Oleh karena itu saudara, ya Zakaria, saudara-saudara ngobrolin lagi nanti, kumpul lagi musyawarah. Ini cakep luar biasa, tapi tahun besok bikin lagi haul yang lebih bagus lagi, yang lebih meriah lagi. Pisangnya sekarang sejengkal aja nih. Sejengkal. Besok tambahin biar lebih gede lagi. Yang 2 jengkal aja nggak bisa tanduk gitu. Ya begitu buat orang tua, biar ada peningkatan. Tahun sekarang jeruknya segini nih, besok beli lagi. Yang sekarang kita beli jeruk berapa? Sekilo 25.000. Kita beli besok yang 20.000, yang lebih mahal, bagus lagi, saudara. Begitu, jadi jangan pilih-pilih buat orang tua, kasih dia semua. Nah yang masih hidup, rawat orang tuanya, senangin orang tuanya. Kalau perlu umrohkan orang tuanya, berangkatkan haji orang tuanya, bangunin rumah orang tuanya, senangin orang tuanya. Begitu, saudara. Insya Allah udah bukan rahasia lagi, orang yang berbakti sama orang tua hidupnya berkah dunia dan akhirat. Jadi kalau bikin urusan aul kayak begini, nggak usah hitung-hitungan. Kadang-kadang kan begini, punya saudara ada 7, begitu ya, 7 saudaranya 7. Wah, disuruh patungan buat aul baba, yang 6 mah bener, yang 1 PA. Kadang keluarga ada aja yang begitu, saudara. Biarin adiknya gak bantu, gak masalah. Abangnya kagak bantu, kagak masalah. Kagak usah mikirin abang kita, kagak usah mikirin adik kita. Kita punya harta, orang tua kita, berkah juga buat orang tua kita, buat kita juga yang masih hidup, saudara. Orang tua saya sakit Pak Kiai, bagaimana? Jangan dilempar ke abang Anda, jangan dilempar ke adik Anda, rawat, Anda sayangin, Anda kasih makan, Anda suapin. Kalau perlu Anda cemokin, Anda bersihkan najisnya, saudara. Jadi nggak usah malu kalau orang tua
lagi sakit, udah kagak bisa ngapa-ngapain, bersihin kotorannya, kagak usah malu. Itu ibu ente, itu bapak ente. Kalau bukan ente siapa? Allahu Akbar. Anak sekarang geli sama ibunya, anak sekarang geli sama bapaknya. Bantal bekas ibunya aja dilempar. Nah, pakai bantal gua, apa katanya? Geli bekas iler ibu. Allahu Akbar. Ibunya sehat dia geli. Gimana ibunya stroke? Bagaimana ibunya kanker, sakit dan lain sebagainya, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya yakin saudara, oleh karena itu kalau sampai terjadi kayak begini, anak yang biadab kayak begini saudara, dipastikan orang tuanya dilempar ke panti jompo saudara. Allahu Akbar. Jangan sampai ibu kita dilempar ke sana, Jangan sampai ibu kita dilempar ke sana ke sini, dioper ke sana ke sini, jangan. Kasih makan, senengin. Nanti kalau udah mati, udah meninggal dunia kayak begini saudara, pisang gede yang makan umat, jeruk besar yang makan umat, mobil yang juga buat jamaah. Ibu kita udah nggak butuh, yang butuh cuma doa kita buat kedua orang tua kita. Betul apa enggak? Bu, menang loh. Jadi kalau cerita orang tua, saya sudah sampaikan berkali-kali. Bersyukur Anda. Kadang-kadang kurang ajarnya begitu, udah dikasih rumah sama orang tua, dikasih 50 meter, orang tua masih aja disalahin sudah. Kan kurang ajar itu manusia sudah. Gara-gara cuma 5 meter atau sekitar 3 cm doang, diambil abangnya dibantai saudara. Cuma gara-gara tiang lewat pagar adiknya, dibantai adiknya. Dan laknatullah ini manusia saudara. Banyak orang yang gak dikasih warisan, banyak orang yang dikasih harta sama orang tuanya. Bagaimana kehidupan mereka? Nah kita yang ditinggalkan warisan harusnya syukur, bikin haul, akur sama abang sama adek, apalagi masuk bulan suci Ramadan, tobat, ya sadar, udah tua nggak pantas adek ribut sama abangnya, abang ribut sama adeknya, udah ubanan, pakai peci putih, mancing melulu, masuk masjid, pegang tasbih, baca Quran. Mati megang tasbih, husnul khotimah. Mati lagi megang Al-Quran, husnul khotimah. Mati lagi baca maulid Nabi, husnul khotimah insyaallah. Nah, kalau mati lagi mancing gimana? Lagi mancing ditarik tuh ikan mujair, lupa nih saking irang di mangap, mangap tuh mujair masuk, kelelep di begluk. Ayo berasa. Kan beritanya juga kagak enak. Bang Mamat mati lagi mancing, kenapa? Ketelan mujair kan gitu. Nah kalau matinya lagi baca Quran enak didengar tetangga. Emang kenapa dia mati? Lagi baca Quran, lagi tadarusan Al-Quran, lagi baca maulid Nabi, kumpul sama ulama, kumpul sama Ustaz Rahmat, nikmat didengarnya. Sampai anak kita 7 turunan berita ke husnul khotimaan saudara kita, orang tua kita, masyhur di kampung kita. Makanya anak-anak jangan bikin rusak nama orang tua, ya. Jangan sampai bikin rusak nama orang tua kita. Nama orang tua kita itu udah bagus, wakafin masjid udah bagus. Orang tua kita udah wakafin atau teman musola. Kadang-kadang orang tua kita wakafin apa lagi? Majelis taklim. Orang tua kita wakafin pesantren. Ya, orang tuanya benar. Orang tuanya beradab. Kadang-kadang keturunan yang biadab saudara. Masa udah wakafin masjid, anak cucunya masih minta gegaras daripada bendahara masjid, kan kurang ajar itu saudara. Ini pelajaran bagi kita. Jadi mumpung ada orang tua, senangin orang tuanya, sayangin orang tua, doain mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat. Nah, kita kadang-kadang sombong. Saya kalau khutbah Jumat tuh Kiai Rahmat saya bilang, di awal Jumat khutbah tuh saya suka bilang, yuk kita panjang doakan orang tua kita biar panjang umur, biar sehat walafiat. Setiap awal khutbah itu pasti tuh
Saya sampaikan doa buat kedua orang tua dulu, kita sampaikan. Nah, ketika kita sholat dua rakaat sholat Jumat, saya sampaikan setiap saya khutbah, saya baca Fatihah khusus buat orang tua seluruh jamaah dan buat kita semua. Ada yang tanya, Pak Kiai, kenapa Pak Kiai kok sering doain orang tua? Apa saya bilang begini, saudara? Ente doanya sombong, doa panjang umur buat ente, doa luas rezeki buat ente, doa mudahkan segala urusan kami ya Allah buat ente, agar kami dapat jodoh buat ente. Ya Allah, apabila rezeki kami ada di langitmu, turunkan ya Allah buat ente. Makanya kalau kiai-kiai baca doa, ditunggu sama malaikat tuh. Malaikat berdua sikut-sikutan itu. Udah masukin aja ke surga, udah terima aja itu doa. Tapi malaikat yang satu bilang, tar dulu. Dengerin dulu, doanya belum beres. Udah, ini orang bagus, ini orang rajin ibadah, ini doanya udah bagus-bagus, udah kabulkan aja, terima laporan Allah gitu. Apa kata malaikat yang satu nih? Tar dulu, tunggu dulu sampai akhir. Ternyata malaikat yang satu lagi nunggu doa akhir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Atau dengan ayat bahasa yang lain, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu malaikat yang satu lagi nunggu tuh. Jadi ente silakan doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad dan seterusnya. Allahumma anfa'na al-ghala wal bala. Silakan ada doa sebanyak-banyaknya agar luas rezeki. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Silakan Anda baca 1000 macam doa, silakan. Tapi malaikat nunggu ujung terakhirnya. Apakah Anda baca kalimat Allahumma ighfir lana dzunubana atau Anda baca Rabbi ighfirli? Kalau ini Anda baca, apa kata malaikat yang satu? Qabul. Semua doa dijawab Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati itu saudara, kerannya itu saudara. Makanya saya sampaikan, Ustaz, saya nggak sempat doa yang lain, doa selamat nggak sempat. Ya Allah, selamatkan saya, panjangkan umur, nggak sempat Ustaz. Agar lancar rezeki juga kagak sempat. Setidak-tidaknya doa Rabbi firli tidak ada alasan, jangan sampai tidak sempat saudara. Betul? Ya, itu sementok-mentoknya doa. Gitu. So sibuk-sibuknya kita mau pergi buru-buru, astagfirullah, udah, yang lain lewatin, nggak masalah. Ya, tapi kalimat Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, saya pesankan jangan sampai Anda tinggalkan. Walaupun Anda dalam keadaan sibuk, walaupun Anda dalam keadaan sakit, walaupun Anda dalam keadaan suka dan duka, kalimat Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Emang kenapa Pak Kiai? Ibu bapakmu di alam kubur nungguinmu. Oke, saya sampaikan berkali-kali di beberapa wilayah, saya sampaikan. Saya yakin Pak Bu, saya kalau sholat pasti dapat pahala. Saya sedekah, saya dapat pahala. Saya zikir, insya Allah saya dapat pahala. Apa saya sampaikan kepada umat? Ya Allah, andai kata zikir saya berpahala, sholat tahajud saya berpahala, sedekah saya berpahala, bacaan Al-Quran saya berpahala, dan seluruh ibadah saya berpahala. Apa saya sampaikan di depan umat? Ya Allah, seluruh pahala saya untuk ibu dan bapak saya. Sampai begitu sudah. Bukan saya nggak butuh pahala. Saya udah yakin saudara, keberkahan orang tua itu pasti. Jadi kalau bahasa Betawi begini, lu nggak usah doa panjang-panjang, doain bapak emak lu kalau berkah, kan begitu kan Betawi. Betul kan enggak? Betul kan Bu? Gampang itu saudara. Ngaji bolak-balik, baca sholawat bolak-balik, baca Quran, khatmul Quran berkali-kali, cium tangan sama ulama, sama habaib berkali-kali, ribuan kali. Sama orang tua, nyakitin orang tuanya.
durhaka sama orang tuanya, bikin kesel sama orang tuanya. Kira-kira manusia kayak begini bisa nggak mencium wangi surga? Nggak bisa, saudara. Kita cuma bisa dekat sama Ustaz Lukman, ya. Kita bisa dekat cuma sama Ustaz Rahman. Al-Qomah itu dekatnya nggak tanggung-tanggung. Al-Qomah dekat sama siapa? Baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, kita cuma dekat sama ustaz-ustaz, sama kiai-kiai. Yang maaf, kadang-kadang kita juga ustaz suka hilaf, kita juga suka berbuat dosa. Anda iktibar dong, jadi pelajaran. Al-Qomah sahabat Rasul, kagak tanggung-tanggung beliau dekatnya kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Qomah, ya Al-Qomah dekat baginda Nabi kita Muhammad, matinya susah. Di akhir hayatnya, sakratil mautnya susah. Emang kenapa Pak Kiai? Kenapa? Kenapa aku nggak bisa begini? Durhaka orang. Bu, ibu saya tuh 2 tahun yang lalu meninggal. Ya. Ibu saya 2 tahun yang lalu meninggal. Saya yatim dari 3 SD. Bisa dibayangkan kita hidup tanpa ada ayah. Dan ibu saya menjanda puluhan tahun. Meninggal 2 tahun yang lalu, saudara. Saya rawat. Masuk ke rumah sakit Polri, bolak-balik, didorong, dijemur sama saya. Saya telanjangin, saya mandikan, saya bersihkan giginya, matanya, saudara. Coba bisa bayangkan, gimana gak netesin air mata? Kita bersihin belet ibu kita bersihin tai kuping ibu kita bersihin gigi ibu kita. Bahkan ketika ibu saya buang air besar, kotorannya saudara, saya cepokin, saya bersihkan. Satu kenikmatan yang luar biasa. Tidak semua anak yang bisa diberikan kesempatan membersihkan najis ibunya, saudara. Ini tangan saudara bisa megang kotoran ibu saya. Alhamdulillah, saya punya anak, punya saudara 4. Ya, abang saya 3, saya paling terakhir. Saya cebokin, saya mandiin. Lihat kehidupannya, saya punya saudara 3, keberkahannya jauh ketimbang kita yang rawat orang tuanya. Makanya kalau di rumah ente ada ibu, udah rawatin, sayangin, cintain, kasih makan yang enak-enak. Nanti orang tua kita, bapak kita, ibu kita, kalau udah umurnya 70 tahun, nggak ada artinya bisa kayak gini. Kagak ada artinya jeruk yang besar. Kali ente punya mobil yang bagus, rumah yang mewah, apartemen yang hebat. Ibu Anda udah gak butuh kayak begituan. Dikasih durian montong pahit, dikasih jeruk pahit, dikasih pisang pahit. Ibu kita cuma duduk di pinggir pintu. Dia nunggu kapan si Mamat datang, kapan si Udin datang, kapan si Fatimah datang, kapan si Yati datang. Ibu kita cuma bisanya mengabsen. Dia gak butuh makanan kita, dia kagak butuh teng-tengan kita, saudara. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita berkah hidup kita dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Berkah apaan Pak Kiai? Berkah dengan urusan kita sama orang tua. Saya bangunin rumah orang tua, berkah. Saya ajak ke Mekah Al-Mukarramah, ya, di depan Madinah, ditanya, "Yan, lu minta apa?" "Doain aja Bu, biar berkah." Saya nggak minta macem-macem. Emang kenapa? Saya bilang, orang udah saya yakin, pokoknya kalau berbuat baik sama orang tua, ente nggak usah banyak minta. Sudah dipastikan banyak keberkahan, banyak keridhaan. Betul. Insya berkah saya hidup. Alhamdulillah, undangan di mana-mana. Ya, jadi kalau cerita pesantren Ustaz Rahmat, ya, anak saya 8, 7 di pondok semua.
Ya, yang 2 kuliah masih di pondok. Jadi saya punya anak 8, 7 orang ada di pondok. Di rumah cuma 1. Yang nyantrinnya anak siapa? Mana orang tuanya mana? Ada ibunya. Pesantrennya di mana yang ulang tahun ini? Di mana? Al-As. Coba tanya. Makanya jangan ngeremehin orang mondok kepada. Orang mondok begini enak aja. Gak semua orang bisa mondok, itu perjuangannya berat. Ya. Apalagi bisa sampai 6 tahun di sono, gak gampang itu orang mondok. Ujiannya berat. Tanya tuh yang mondokin anak itu. Tanya, 1 anak di pondok berapa duit 1 bulan? Bayarannya, makannya, belum sakitnya, belum balik-balik jajannya, belum mudifahnya, belum lagi masalah-masalah yang lainnya. Coba kita bisa bayangkan. Belum laundrynya. 1 anak nggak cukup 2 juta saudara. Ya Ustaz Rahmat ya, beliau juga nyantrin anak mondok. Tanya beliau, kagak cukup 2 juta, bisa sampai 3-4 juta 1 bulan per anak, itu luar biasa. Lah gua 7 anak mana? Ayo, saya 7 anak cuma bisa bayangin. Ustaz mah enak, emang kenapa? Diundang di sana ceramah dapat duit palelopean. Nah kalau Ustaz yang imanuhum fi amplopin, lah iya. Kalau Ustaz-Ustaz yang gila amplop, ngarepin amplop ceramah, lah iya. Ustaz Yani mah gak bisa kayak begitu, saudara. Gak bisa misalnya dakwah kayak begitu. Makanya saya bilang, ikutin Ustaz Rahmat, Ustaz Lukman yang ngurus-ngurus. Pokoknya kalau kiai kalau udah ngomongin amplop, ngomongin duit, lu tinggalin, jangan ngaji kayak begitu, saudara. Cari kiai-kiai yang lurus. Kalau dari kiai berapa duit, tinggalin kiai kayak begitu. Apalagi kalau ngobrolnya ngomongin janda dulu, saudara. Betul. Cari kiai yang lurus, yang istiqomah masih banyak. Kesian anak-anak muda kita. Kiai Ustaz contoh suri tauladan, biar dicontoh sama murid-muridnya. Makanya Ustaz kenapa Ustaz jadi koceras begini, saudara, kita punya anak banyak. Bukan sekedar umat nanti yang tersesat. Saya kagak mau anak saya menjadi anak yang biadab. Saya pengen anak saya menjadi anak yang beradab. Nggak mau menjadi anak yang biadab. Jadi kenapa saya bilang? Makanya saya bilang begini, saudara. Orang yang merokok jangan coba-coba ngelarang anaknya supaya tidak merokok. Itu susah. Ya, bapak-bapak yang merokok jangan coba-coba ngelarang anaknya supaya tidak merokok. Susah ada nggak? Susah. Nah, jangan ngerokok. Apa kata anaknya? Bapak sendiri merokok, kan begitu. Maka kadang-kadang sama bapak joinan kan begitu. Ustaz sama muridnya joinan. Jadi ini pelajaran buat kita, saudara. Ya, insya Allah. Nah sekarang megang Al-Quran udah jarang orang. Megang handphone coba hampir 7 jam 1 hari. Nah kalau megang handphonenya kayak Ustaz Lukman, ya lihat maulid tiba, lihat berjanji, sifat duror, ya bagus. Lihat kiai, ceramah ulama, ya bagus. Lihat qasidah, nasyid dan lain sebagainya, bagus. Ya, nggak masalah ente megang handphone tapi bermanfaat. Yang saya masalahkan adalah megang handphone yang kagak manfaat. Hampir 6 jam, 7 jam, saudara. Coba kita bisa bayangkan, saudara, bangun tidur yang dipegang handphone 15 menit. Bangun tidur masih belek kan? Itu yang dipegang apa? Bu, handphone. Bu, laki ibu seringan megang handphone apa seringan megang ibu? Masya Allah, siang banget itu Pak, ya tuh curhatan perempuan tuh Pak ya, betul Bu ya? Iya, siang itu ya. Nah, orang tua hormatin. Nah, terus yang kedua saya pesan juga istri ya, mencari keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak usah jauh-jauh dulu. Kemana Pak Kiai? Kalau istri itu kuncinya ke suami. Sayang sama suami, hormatin suami. Yang paling gampang itu suami ngopi temenin. Itu pahalanya umroh, nggak tanggung. Nemenin ngopi laki. Laki lagi ngopi,
Udah jarang kita sekarang. Jarang. Bini ente ada nggak bini ente? Bini ente ada nggak? Ada di rumah. Udah biarin aja nggak dengar ya. Karena dia nggak dengar sampai di nanti. Nah, bini kalau ente ngopi ditemenin nggak bini ente? Ente nggak ngopi. Terus kalau ngeteh? Kalau pagi ngapain aja jadi ente? Main beduk aja begitu. Gue nyesel juga nanya tukang hancur kayak begini. Astagfirullah. Yang ngopi pagi, sarapan pagi siapa? Ente? Punya bini kan? Bini ente sudah nemenin, ada bini ya? Ada. Udah jujur aja lo. Bini lo kalau lo mau kerja ngopi pagi nemenin nggak? Lu jangan pura-pura. Ya udah biar bini lo tobat itu begitu. Betul ya? Bentar lu jangan tekanan batin. Kadang nemenin, kadang belum ngomongnya kencang belum. Biar kencang. Dengar gak tuh bininya? Dengar gak? Nah dengar dulu ya. Mulai besok temenin tuh laki lo kesian tuh. Jangan sampai ditemenin janda tetangga nanti. Itu pahalanya besar tuh. Itu gampang-gampang deh. Jangan sampai nanti pergi ngajinya bolak-balik, maulid nabinya berkali-kali, ke rumah ustazahnya rajin, tapi amal lagi nggak pernah sopan, nggak pernah nemenin kemana-mana. Jangan nemenin lagi kopi. Pahalanya besar saudara. Nyenengin laki. Begitu. Insya begitu saudara. Ngasih makan laki juga begitu. Jangan kayak ngasih makan anjing. Tahu ngasih makan anjing? Kalau ngasih binatang kucing gitu, melempar aja begitu. Ngasih piring, saya bang makan bang, gue mau kondangan, kan kurang aja begitu. Temenin, ya. Laki-laki makan temenin. Kalau laki-laki ada di rumah dua-duanya temenin. Gitu saudara, gampang, ya. Paham bu? Jadi nggak tuh gini temenin. Nah, laki juga begitu, sama laki sama bini sayangin, nasehatin. Kalau pengajian ajak itu gini. Kadang-kadang tukang cukur nggak bisa nyukur palanya sendiri. Kadang-kadang kita nggak bisa nasehatin bini kita, perlu orang lain. Datengin bini kita, ajak ke majelis taklim. Nanti bini kita dengar tausiah agama dari ustadz-ustadz yang lain. Insya Allah sadar dia ngerti. Cuma pesannya begini, kalau nasehatin bini yang tepat waktunya itu tanggal muda. Kalau tanggal tua itu agak berat itu nanggungnya. Ya Ustaz Rahmat ya. Benar. Ente kalau mau nasihatin bini, apalagi pas lagi dapat THR, itu langsung, iya bang, begitu. Betul kan? Jadi jangan salahin bini juga. Ente jangan banyak nuntut bini juga. Pengen punya bini yang cakep, pengen punya bini yang bening, pengen punya bini yang cantik, punya bini yang luar biasa. Tapi ente sebagai suami gak pernah mikirin bini, bedak gak pernah dibeliin. Zolim juga laki kayak begitu. Jadi bininya harus mikirin lakinya juga harus mikirin bininya. Nah itu at-tahrim dah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu dan keluargamu dari jilatan api neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala anjurkan kepada kita agar diri kita ini jaga. Jadi artinya jadi suami rajin ibadah dong, ya, rajin ke majelis taklim dong, kurangin mancingnya, kurangin main gapleknya, kurangin main handphonenya. Ayo kita masuk bulan suci Ramadan, perbanyak pegang tasbih, perbanyak pegang Al-Quran, perbanyak ibadah kepada Allah. Insya kan doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kenapa at-tahrim? Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari jilatan api neraka. Emang kenapa Pak Kiai? Sampai saat ini masih ada bapak-bapak yang kagak sembahyang. Islam KTP-nya, tapi nggak pernah sholat 5 waktu. Sampai saat ini masih ada ibu-ibu yang kagak sembahyang, yang kagak sholat 5 waktu. Padahal KTP-nya Islam. Pantas kalau Allah sampaikan, wahai orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum
Naro pagi ae, alhamdulillah. Laki saya nggak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, alhamdulillah. Pagi ae, istri saya juga, alhamdulillah. Anak-anak saya juga pagi ae ke majelis taklimnya luar biasa. Tinggal pertanyaan yang kedua, ilmunya ada apa kagak? Sholatnya nggak pernah ditinggalkan, tapi bacaan Fatihahnya beres apa kagak? Nah ngaji kan begitu sudah. La sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Kagak sah sholat seorang hamba kalau dia dalam sholatnya kagak baca suratul Fatihah. Makanya nanti lagi terawih di musola di masjid, nggak boleh sembarangan tuh jadi imam tuh, ya. Cari imam-imam yang bacaannya bagus-bagus. Supaya kenapa? Benar nanti bacaannya, khusyuk kita sholatnya. Itu bacanya ente aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya. Belakangnya huruf apa itu? Dal. Tuh kalau ada yang membaca begitu, Qul huwallahu ahad. Itu diprotes tuh sama yang ngaji. Yang protes siapa? Anak TPA. Bukan ustaz. Anak TPA pulang ngadu bapaknya. Lu kenapa kagak terawih? Kagak bagus bacaan imamnya. Emang kenapa? Bacaannya begitu, Pak. Allahu ahad, Allahu ahad, ahad. Emang salahnya di mana? Orang saya ngaji ada kol-kolannya ahad. Cuma masalah dia doang. Ini anak nggak mau terawih sama ustaz yang nggak ngerti tajwid. Cuma gara-gara dia doang. Allahu ahad. Cuma dibaca ahad. Allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Cuma kol-kolan gak bil doang, anak ngambek. Karena ngaji, diajarin sama guru ngaji, ini guru tajwidnya kagak bagus, gak bener kalau bacaannya kagak dipantulkan. Nih anak diamalkan ilmunya, ketemu imam yang kagak bener, dipindah musola. Nah kalau yang kritik anak TPA gimana? Qul a'udzu birabbil falaq. Yang harusnya falaq kok dibaca falaq. Hati-hati itu baca terawih itu. Besok bulan puasa kita beli kolak kok. Begini. Begitu tuh bacanya. Kolak kok. Insya tabat yada abi, terutama di tabat Ustaz Rahmat ya. Gitu. Kita lihat imam-imam tuh terutama ke celek kalau kata Betawi itu di surah Tabat itu. Tabat yada abi lahabi wa tab. Coba ente perhatiin besok imam-imam. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad. Ya, itu di akhirnya enggak ada tasdid. Makanya lanjut dia bacanya langsung ahad. Falak juga begitu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Langsung ya. Tapi pas watab tabat yada abi lahabi watab. Kenapa kol-kolannya kok ditunda beberapa saat? Karena di akhir banyak ada tasdid. Lihat Qurannya. Di sini yang suka kecelakaan. Dia baca tabat yada abi lahabi watab. Bukan enak begitu. Ya, ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Ada juga yang salah ngaji, mentang-mentang tanya diajarin Ustaz tasdid, dia dengerin ceramahnya sepoto, semuanya ditasdidin. Tabat yada abi lahabi wa tab, ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Saya sulana ronda talahab. Tasdid semua saudara. Berantakan enggak? Tuh, ngaji ini gak tinggi-tinggi tuh, ya. Nah, insya Allah masuk bulan suci Ramadan. Sampai sekarang masih ada orang umur 40 tahun baca Fatihahnya alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Alhamdulillah pakai kaf apa pakai ha? Pakai ha, haknya ha besar, ha kecil. Ha kecil. Nah kalau godain cewek ha besar kecil. Ha kecil aja. Nah dulu aku muda godain cewek. Ha. Kalau pakai ha besar kabur gak dia?
pakai hak kecil, ya. Nggak boleh dirubah. Alhamdulillah, nggak boleh. Ada orang ngajinya di YouTube, jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduhi. Pasir. Walaili idza sajid. Mawadda'aka rabbuka wa ma qali. Wah, cakep. Tetangga bilang, "Tak itu kenapa kan?" Emang begitu baca orang Betawi. Begitu deh. Betawi jadi sasaran. Ente jangan fitnah orang Betawi. Tanya itu Ustaz kenapa baca kayak begitu? Kan begitu saudara. Ya nggak boleh sembarangan. Ditanya Ustaz, kenapa Ustaz baca wadduha kok jadi wadduhe? Lah gua belajar di YouTube ngikutin Ustaz Muammar. Ustaz Muammar tuh di YouTube ada bacanya wadduhe, walaili idza saje, mawadda'aka rabbuka wa ma qali. Itu baca Kiai Haji Muammar, Qoli legenda itu luar biasa saudara. Saya kasih tahu, itu bacaan namanya qiraah sab'ah, bacaan 7 imam. Kalau di kampung kita belum paham. Itu bacaan 7 imam. Jangan coba-coba dibaca di kampung kita, pada protes. Ya, kalaupun ente bisa mesti ngerti itu, kecuali makmumnya orang ngerti. Ya, emang orang ngaji, banyak yang habis Quran, yang sering tadarusan, yang ngaji. Nanti saya terawih, yang saya bacaan imam ini. Nah, ngerti makmumnya. Begitu saudara. Makanya kalau kita lagi sholat, imam disuruh tuh sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Luruskan barisan. Karena meluruskan barisan sebagian daripada kesempurnaan sholat. Imam melihat mukanya tuh. Dilihat ke muka-mukanya, kakinya, tumit belakangnya lurus sampai kagak. Muka imamnya dilihat tuh, makmum-makmumnya, anak muda apa orang tua. Kalau makmumnya orang tua, begitu juga kalau terawih, jangan panjang-panjang ayatnya. Apalagi di musola kita, di masjid kita, ada orang tua yang pakai kursi sholatnya. Udah baca aja yang pendek-pendek, betul enggak? Nah, kecuali emang anak muda, dan itu pun dengan syarat anak mudanya udah biasa. Ente baca 1 juz nggak masalah. Ente baca qiraah sab'ah, qiraah asyarah, nggak masalah. Yang penting kampung ente udah paham ilmu antum semua saudara. Jangan so-soan. Bu Biarto panggil dari PTI. Masya Allah. Buat apa Ustaz? Biar mengenali orang sini Quran. Nggak ketelen ilmunya. Pakai ustaz-ustaz yang ada di kampung kita, jangan diremehin. Ustaz-ustaz di kampung kita banyak yang alim. Ustaz kampung kita banyak yang ngerti ilmu. Hormatin mereka. Nanti kalau ada yang meninggal, yang kuburin orang kampung kita, ustaz kampung kita, yang tahlilin ustaz yang ada di kampung kita, bukan ustaz yang diurut. Itu saudara. Betul gak? Makanya kalau tawakufan, amplopnya dibeliin. Ya, kalau amplopnya di masjid musola, ya, kasih hadiah buat kiai, buat ulama. Beliin tuh Al-Haramain, gomis yang bagus, yang mahal. Ya, beliin ke sejadah, bukan buat bininya, senangin kiai, begitu saudara. Kenapa caranya? Tawakuf, tabarukan, minta berkah dari guru, minta redoin Pak Kiai, Haramain 400.000, muridnya ada 70 orang, nggak seberapa saudara. Kalau sampai dia bilang Pak Kiai, saya nggak bisa beliin ibu sama guru saya, nggak bisa beli teng-tengan hadiah, saya kasihan saudara. Berarti jamaah itu ustadz miskin semua saudara. Orang kaya Pak Kiai, ada yang punya mobil bagus, rumahnya bagus-bagus, iya. Tapi selama dia nggak hormat sama Kiai, nggak ta'zim sama ulama, hartanya banyak, miskin dia. Miskin apaan Pak Kiai? Hatinya miskin dia. Ibu bapak yang kami hormati, la sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Jadi sholat itu enggak sah kalau enggak baca suratul Fatihah. Jadi nanti ada baca imam Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, lagi apa? Lagi tarawih. Ibu-ibu masih melonjor tuh setelah biasa di ada enggak sholat di tempat antum gitu? Melonjor aja. Kalau baca hal ataka haditsul ghasyiyah, wah, masih melonjor tuh. Ya, pas udah naruh makamnya, begitu. Biasa begitu ya. Ya, ada juga ibu-ibu ketipu juga akhirnya sama imam.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, kata imam makmum yang satu deh. Nah, panjang. Enggak punya itu langsung ruku. Allahu Akbar juga. Masya Allah, dibaca juga ibu pernah juga berapa kali begitu. Ya, boleh nggak? Boleh nggak baca kayak begitu? Yasin, Allahu Akbar. Sah nggak? Sah. Kalau haji begitu jangan protes, ya. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Boleh nggak? Iya, cuma malas amat nih baca begitu. Boleh, ya cuma jangan dipakai mungkin begitu, ya jangan. Daripada baca Alif Lam Mim doang, Yasin doang, mendingan baca juz amma aja, juz 30, ya. Baca Al-Ilah dan lain sebagainya sesuai yang diajarkan para alim ulama. Al-Hakum tuh, ya sampai di akhirnya tuh begitu, sampai anak begitu sudah. Nah, hafalannya bagus, jamaahnya udah paham, baru tarik dari Al-Baqarah, silakan juz 29 silakan. Pakai suara yang bagus bagaimana Pak Kiai? Silakan. Insya Allah. Udah jam 10 terakhir ya, udah terakhir aja dah. Gua udah punya 1 jam begini doang Indonesia nih. Iya, Indonesia ini 1 jam doang. Nah, ibu bapak yang kami hormati, terakhir kita masuk besok bulan suci Ramadan. Jangan lupa besok ziarah ke makam orang tua, tengokin orang tua, ya. Makanya ada orang Jawa, orang Sunda, orang Kalimantan, ya, orang Sumatera, orang Aceh, ya, dia suka pulang kampung. Kalau dia sebelum puasa dia kagak pulang kampung, dia biasanya Idul Fitri. Saya tanya, kenapa ente pulang kampung ke Sumatera, Kalimantan, Aceh, Jawa dan lain sebagainya? Pak Kiai, saya pulang kampung itu karena ibu saya masih hidup di sana. Ya, jadi para pendatang itu saya pastikan. Makanya hidupnya dia berkah. Pas habis lebaran dia balik lagi ke Jakarta. Ada yang balik ke Bekasi. Dia buka lagi usaha, dia kerja lagi. Kenapa? Hidupnya tambah berkah. Karena dia nggak sempat seminggu nengokin orang tua, nggak sempat sebulan, paling kagak Idul Fitri. Tidak ada alasan tengokin orang tua saudara. Dan saya pastikan Anda yang sampai saat ini tidak nengokin orang tua Anda yang ada di Jawa, di Kalimantan, di Padang, Sumatera dan di beberapa belahan Indonesia ini, yang Anda kagak pernah tengokin, saya pastikan hidup Anda tidak akan berkah dunia dan akhirat saudara. Jadi nggak ada alasan. Jangan minta maaf sama orang tua pakai handphone, ya, najis itu saudara. Datengin orang tua, cium tangannya bolak-balik, ajarin anak kita, ya, supaya cium tangan sama orang tua, nunduk. Ini kadang-kadang orang tuanya lagi duduk, sama Ustadz kadang-kadang songong begitu. Di zaman begitu, Ustadz Rahmat lagi duduk, dia salaman begini. Ini Ustadz Rahmat lagi duduk begini, dia salaman begini, kan songong gitu. Makanya belajar adab itu saudara. Kalau ada kiai kayak begini, lu duduk gitu. Itu duduk, salaman begitu, jangan begitu. Kayak ngajakin ribut kan gitu. Sehat. Kurang ajar itu cuma. Diajarin aja kalau ada kiai salaman, ini duduk begitu. Pak Kiai cium tangan bolak-balik. Begitu saudara. Ada juga si Mamat bandel juga tuh. Dicium tangan, yang sini cium tangan, yang sini ngentit. Jeruk kiai dibuat juga. Kepergok sama Ustadz, lu ngapain ngambil cari berkah begitu. Ada juga yang PA murid. Jangan main-main lo. Gue juga nggak percaya sama semua murid, nggak percaya. Ada yang PA juga. Batu cincin tuh Ustadz Basit batu cincin. Cakep, cium tangan. Dia nggak ngerut ya. Pas dia lagi ceramah, hilang batu gue dibuat dia. Makanya semenjak itu kejadian, dia kalau salaman begini, ditekuk nih. Begitu saat makanya itu kalau batu cincin mahal tuh kalau lagi maulid ada tepuk gini gitu, hilang. Lah murid kan main begitu main ambil lagi. Gua tuh merosot, Ustadz Basit korbannya lu. Ustadz Basit, Kiai Haji Basit tuh pernah dekat korban batu cincin diembat muridnya. Fakta itu. Makanya saya dapat ilmu juga. Jadi kalau salaman batu cincinnya saya pindahin aja dulu. Bebas pula. Ya itu mahal tuh batu cincinnya. Enggak pakai, udah aman dah. Hati yang punya batu cincin ada murid PA juga. Jadi begitu ya, adab ya. Jangan sampai sombong sama orang tua mana. Di majelis ilmu juga begitu. Kalau nggak mendesak. Nah Idul Fitri kalau nggak mendesak, jangan salaman sama yang lain. Kalau nggak mendesak,
Ini kalimatnya begitu ya. Kalau nggak mendesak habis selesai khutbah Idul Fitri, ente jangan salaman sama yang lain. Kemana Pak Kiai? Langsung temuin ibu dan bapak ente. Kalau nggak mendesak, gitu ya. Begitu juga di jamaah, di taklim. Kalau nggak mendesak, ente datang ke taklim, lagi halakoh kayak begini, ente jangan salaman muter dulu, langsung kita potong jalan. Temuin guru ente dulu. Jadi tangan ente jangan dulu, ya. Menyentuh daripada jamaah yang lain. Jangan. Apalagi yang di pojok kadang-kadang suka bandar togel tuh. Kan kena najis gitu sudah. Langsung aja ke rumah kiai itu. Oh ada kiainya, langsung ke rumah kiai. Kalau nggak mendesak, begitu ya. Kadang-kadang kan murid juga nggak bisa juga nemuin kiai habis di depan. Itu kan kalimatnya kalau nggak mendesak. Jadi kenapa ilmunya tetap utamakan orang tua kita. Tetap utamakan guru-guru kita. Insya. Nah kalau orang tua kita dulukan, guru kita dulukan, insya Allah hidup kita berkah dunia dan akhirat. Insya. Sayyidillah ya Ramadan, Sayyidillah ya Ramadan, Sayyidillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimul 'azim bi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala hadika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Engkau adalah Tuhan kami yang memelihara kami ya Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang pantas kami sembah. La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada Tuhan yang pantas kami sembah terkecuali adalah Engkau ya Allah. Khalaqtani, Engkau telah menciptakan kami. Wa ana abduka ya Allah ya Rahman, kami semua adalah hamba-Mu ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, kami semua dalam janji-Mu, kami semua dalam tanggungan-Mu sesuai dengan kemampuan kami. A'udzubika min syarri ma sana'tu ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Kami semua menyadari ya Allah, kami semua menyadari ya Allah betapa banyak nikmat karunia yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Nikmat iman, nikmat sehat,
nikmat berkah hidup dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikan kami orang yang bersyukur kepadamu ya Allah. Wa abu'u bidzanbi, dan kami juga menyadari ya Allah betapa banyak dosa kehilapan yang telah kami perbuat ya Allah. Apalagi dosa kami kepada kedua orang tua kami, dosa kami kepada ibu dan bapa kami, orang tua kami, ibu kami yang masih ada bersama kami. Panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah. Ibu kami, ayah kami yang dalam keadaan sakit, angkatlah penyakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, orang tua kami, ibu kami yang sudah tiada, yang sudah berada di alam kuburmu, lapangkan kubur orang tua kami ya Allah. Lapangkan kubur ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Jadikan kubur kedua orang tua kami sebagian daripada taman surgamu ya Allah. Ampunin segala dosa kedua orang tua kami, ampunin segala dosa ibu dan ayah kami. Terimalah amal ibadahnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Kudus. Berkahi hidup kami dunia dan akhirat. Jadikan istri kami menjadi istri yang solehah. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya Allah ya Rahman, luaskan rezeki kami. Apabila masih ada di langitmu, turunkan ya Allah. Apabila masih ada di perut bumimu, keluarkan ya Allah. Apabila rezeki kami jauh, dekatkan ya Allah. Apabila rezeki kami susah, mudahkan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal afwa indal hisab. Ya Allah ya Rahman, entengkan lidah kami, mudahkan lisan kami di akhir hayat kami, dalam sakaratil maut kami, agar kami gampang, agar kami mudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wafatkan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahi keluarga yang punya hajat ini ya Allah. Berkahi keluarga yang punya hajat ini ya Allah. Jadikan anaknya, keturunannya menjadi anak yang soleh dan soleha, yang di pesantren menjadi ilmunya bermanfaat. Sehatkan badannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.